Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Nur Rohim dari TI 4112. Di sini saya bertujuan untuk menjelaskan tentang kajian kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait COVID-19 pada bidang kesehatan. Pertama-tama yang akan saya bahas adalah keputusan Menkes Republik Indonesia nomor HK0107-Menkes-104-2020. Keputusan Menteri Kesehatan ini berisi menetapkan infeksi COVID-19 sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah. Terhadap penyakit yang dimaksudkan oleh poin pertama, pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan upaya untuk menanggulangi penyebaran wabah tersebut. Yang ketiga, seluruh unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan melakukan komunikasi intensif dengan para pihak yang berkepentingan, baik di pusat maupun daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, guna mencegah penyebaran infeksi COVID-19 di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, segala bentuk pembiayaan dalam upaya penanggulangan sebagaimana yang dimaksud dalam poin kedua dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan yang dimaksudkan pada poin sebelumnya termasuk biaya perawatan bagi suspek yang terkena yang dilaporkan sebelum keputusan Menteri ini mulai berlaku dengan mengacu pada pembiayaan pasien penyakit infeksi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Februari 2020. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 mengenai PSBB dalam rangka percepatan penanganan coronavirus 2019. Nah, ini terdiri dari beberapa pasal. Pasal 1 tuh berisi dalam peraturan pemerintahan ini yang dimaksud dengan PSBB adalah kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus 19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus tersebut. Pasal 2 berisi dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pemerintah daerah dapat melakukan PSBB atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten kota tertentu. Pembatasan sosial berskala besar dimaksudkan pada ayat sebelumnya harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan, sumber daya, teknis, operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, pasal ketiga berisi tentang kriteria dari PSBB. Yang pertama, kriterianya jumlah kasusnya atau jumlah kematiannya meningkat dan menyebar secara signifikan ke beberapa wilayah. Selanjutnya, terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau di negara lain. Pasal keempat berisi tentang yang pertama, PSBB itu paling sedikit dilakukan dengan meliputi yaitu peliburan sekolah dan tempat kerja. Selanjutnya pembatasan kegiatan keagamaan, lalu pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Selanjutnya pembatasan kegiatan yang dimaksud pada ayat 1 dan pada poin 1 dan 2 harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk. Selanjutnya, yang dimaksud pada ayat 1 pada poin ketiga dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Nah, selanjutnya masuk ke pasal 5. Yang pertama, dalam hal PSBB telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan, pemerintah daerah,
wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Poin selanjutnya adalah pembatasan sosial berskala besar yang dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan secara berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 6 yang pertama, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar diusulkan oleh gubernur, bupati, wali kota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Selanjutnya, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan menetapkan PSBB dengan memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019. Ketua Pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 dapat mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menetapkan pembatasan sosial berskala besar di wilayah tertentu. Selanjutnya, apabila menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan menyetujui usulan Ketua Pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, kepala daerah di wilayah tertentu wajib melaksanakan PSBB. Pasal 7, yaitu peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam lembaga negara Republik Indonesia. Selanjutnya adalah surat edaran Wali Kota Bandung nomor 443/SE036 Dinas Kesehatan tahun 2020. Jadi ini adalah surat edaran mengenai penanganan COVID-19 di Kota Bandung. Nah, yang pertama ini seluruh warga Kota Bandung agar meningkatkan kewaspadaan diri dengan berperilaku bersih dan sehat di berbagai tempat, serta menghindari keramaian dan kegiatan bepergian yang tidak perlu. Selanjutnya, warga yang melihat dan merasakan gejala COVID-19 agar menghubungi call center 119. Selanjutnya, menghentikan sementara berbagai kegiatan yang diadakan oleh Pemkot Bandung atau pihak lain yang melibatkan massa melalui metode social distancing dan physical distancing. Selanjutnya, memberlakukan pembelajaran jarak jauh melalui media daring bagi peserta didik pada satuan pendidikan di bawah kewenangan pemerintahan Kota Bandung. Dan menghimbau lembaga pendidikan lainnya untuk melakukan hal yang serupa. Selanjutnya, menginstruksikan kepada seluruh tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam keadaan siaga dalam menangani penyebaran pandemi coronavirus disease 19 di Kota Bandung dan mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung. Selanjutnya, seluruh pelayanan publik pemerintah Kota Bandung beroperasi secara normal dengan tetap memperhatikan upaya pencegahan Corona-19 dengan menerapkan work from home. Nah, poin selanjutnya adalah menghimbau kepada pimpinan instansi pemerintah, BUMD, kantor swasta di Kota Bandung untuk menerapkan sistem work from home di perusahaannya masing-masing dan apabila tidak menerapkan WFH, diminta perusahaan tersebut menetapkan standar kesehatan maksimum di lingkungan perusahaannya, seperti penyediaan disinfektan, tempat cuci tangan, dan hand sanitizer. Selanjutnya, menghentikan sementara kegiatan perjalanan pos pelayanan terpadu atau posyandu dan pos binaan terpadu atau posbindu. Selanjutnya, menutup sementara area publik milik pemerintahan Kota Bandung seperti alun-alun dan balai kota.
Selanjutnya, menghimbau agar seluruh instansi perkantoran, tempat ibadah, stasiun kereta api, terminal jalan raya, pool bus pariwisata, pool travel, bandara, dan tempat pariwisata lainnya untuk menerapkan standar kesehatan yang maksimum serta upaya pencegahan virus COVID-19 sesuai dengan kebijakan instansi masing-masing. Nah, selanjutnya adalah untuk menghimbau seluruh pasar, pertokoan, dan toko modern untuk tetap dibuka layanannya dengan menetapkan standar kesehatan maksimum serta upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, selanjutnya adalah menghimbau seluruh pusat perbelanjaan menutup aktivitas pelayanannya. Di sini tuh yang pusat perbelanjaan tuh seperti mall yang untuk ditutup aktivitasnya karena menimbulkan keramaian. Nah, selanjutnya warga diimbau tidak berbelanja kebutuhan pokok secara berlebihan karena stok masih aman dan tersedia. Selanjutnya menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah dan BUMD Kota Bandung untuk menindaklanjuti suratan edaran ini sesuai fungsinya masing-masing. Selanjutnya, warga dihimbau untuk tetap tenang dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan informasi terkait COVID-19 di Kota Bandung dapat diakses dengan menelpon call center 112 atau website commentcenterbandung.go.id. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.